Oke, kembali lagi dengan aku, dan kita akan membahas soal ujian 2 mekanika tahun 2024-2025, ujian 2 mekanika nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini itu disajikan sebuah sistem misal itu yang berbentuk seperti di gambar ini. Nah, dengan anggaplah misil tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Ini bagian A yang nanti bagian A bermassa 300 kg dan bagian B bermassa 700 kg. Pusat massa A bagian A adalah di sini 3I plus 2,25 J. Jadi sedangkan bagian B itu di 2, berarti ini bagian A. Di sini itu bagian A. Ini A. Dan ini di sini bagian B. Nah, kita dihitung dari pusat koordinat yang kita tuju di pusat koordinat di bagian titik pusat massa bagian setiap bagian ini itu dihitung dari titik pusat koordinat 0,0. Jadi dihitung dari pusat koordinat kalau yang ini. Nah, terus untuk bagian A itu soal nomor A itu kita diinstruksikan untuk menentukan titik pusat massa dari misil tersebut. Nah, tentang pusat massa kan pusat massa dari suatu sistem misil ini dan ini pusat massa kan setiap bagian kalau dia kan mesti mempunyai pusat massa nih. Nah, kita disuruh untuk menentukan titik pusat massa sistem misil ini dari titik pusat massa dari sistem A dan B ini. Secara keseluruhan kita disuruh untuk menghitung titik pusatnya di mana sih si misil ini gitu. Jadi untuk soal nomor A itu dia ada beberapa alternatif penyelesaian. Jadi yang pertama itu kalian itu rencana dulu. Jadi misal di kan titik pusat massa dari si misil ini itu adalah RCM sama dengan XCMI ditambah ICMJ. Nah, terus titik pusat massa, jadi bentar ya, ini harus vektor. Nah, jadi kalian rencah dulu ini XCM sama ICM itu terpisah. Jadi berarti kan XCM itu berarti kan center of mass itu kan sama dengan massa dari A dikali dengan bagian pusat massa, bagian horizontal, bagian X dari pusat massa, titik pusat massa, vektor titik pusat massa bagian A di sini XA ditambah MPXB per kita dengan total massa di sini. Totalnya berarti kan total dari massa tersebut. Nah, total dari massa A dan massa B. Terus untuk YSM juga sama. Jadi kalian rendah dulu. Ini alternatif satu. Nah. Berarti kan MA YA ditambah MP YB, MYB, MA YB itu bagian vektor bagian vertikal atau bagian sembunyi dari
vektor titik pusat massa setiap bagian. Jadi yang di sini yang ada Z apinya di sini itu Y A atau YB sesuai dengan bagiannya yang mana. Kita bagi dengan total massa sistem. Nah, di cara yang pertama ini itu apa ya? Ya kita turunin satu-satu, berarti kan XCM di sini itu sama dengan kita langsung aja, berarti MA XA ditambah MB XB sama dengan ini, berarti sama satu, kita biar gak bingung, persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 ini berarti kan kita masukin, jadi di sini massa A nya itu 300 kg ditambah dikali dengan XA nya di sini adalah 3 meter ditambah dengan 700 kg dikali dengan 2 meter diper dengan 300 kg ditambah 700 kg. Kalau kalian hitung pakai kalkulator itu sekitar 900 ditambah 1400 sekitar 2,3 meter. Sedangkan dari persamaan 2 kita untuk mencari komponen sumbu Y dari titik pusat massa si sistem misil tersebut, itu kita bisa masukin nih berarti kan MA nya berapa? MA nya 300 kg dikali dengan 2,25 meter ditambah 700 dikali kilogram dikali dengan 1,5 meter per 300 kg tambah 700 kg. Nah, kalau kalian hitung di sini itu titik pusat massanya itu ada di sekitar 1,725 meter, sehingga kita akan masukkan SCM kita berarti kan kita langsung masukin ini tambah YCM kan, jadi kita mendapatkan center of mass dari sistem misil tersebut itu adalah 2,3 I ditambah 1,725 J meter. Nah, kita udah dapat nih untuk titik pusat massa dari sistem misil tersebut. Pakai kita merencah membagi di sini ini XCM dan YCM. Ini setiap bagian dari titik pusat massa di setiap bagian itu kita bagi, kita hitung si bagian X-nya dulu, kita hitung juga bagian Y-nya juga secara terpisah, terus kita gabungin. Nah, untuk cara 2 itu sebenarnya cukup sebenarnya aman sih, karena untuk cara 2 itu kalian langsung pakai vektor si pusat massa di sini. Jadi pakai
vektor pusat massa. Jadi kalian nggak perlu pakai kita rencah, sebenarnya langsung bisa sih. Jadi di sini berarti kan MA XA ditambah MP XB, jangan MP XB ya, MA RB, MA RA ya harusnya, MA vektor A ditambah MB dikali vektor B ditambah kita A ditambah MB. Nah, dengan RA RB itu adalah pusat massa setiap bagian. Jadi RA itu adalah yang bagian A. Vektor posisi titik pusat massa setiap bagian. Jadi RA itu untuk bagian A dan RB itu adalah untuk bagian B. Nah, kalian bisa langsung masukin ini di sini. Vektornya ini kan berarti kan 300 kg kalian berarti 3 I ditambah 2,25 C tambah 700 kg meter, ditambah dengan 2I ditambah dengan 1,5 C meter, 700 300 tambah 700 kg. Hasilnya akan sama dengan yang ada di sini. Jadi hasilnya itu adalah 2,3 I ditambah dengan 1,725 J meter. Nah, ini untuk cara satu. Nah, untuk cara dua. Jadi kalian bisa pisah di sini kalau kalian nggak ingin resiko kalian bingung, kalian bisa pisah bagian S dan bagian Y ya dulu, kita cari secara terpisah, terus kita gabungin nih. Nah, titik pusat massa di sini. Vektor kita dapatin vektor posisi atau vektor titik dari pusat massa si sistem misil. Terus kalau untuk cara dua, kalian langsung pakai cara kayak gini. Kita manfaatin vektor posisi pusat massa setiap bagian di sini, langsung kita masukin ke formulasi. Sebenarnya ya sama sih. Ya. Kalau kalian enggak ini. Ya. Terus nah ini B ini agak tricky. Jadi bila misil diluncurkan dengan laju awal 700 meter per sekon dengan sudut elevasi 37 derajat dari lokasi nol, bla 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 bla, saat terbang misil itu terpilih sebagai hangat. Nah, di sini agak tricky. Jadi apa ya? Di sini agak tricky karena nanti ya, nah di sini kita menentukan posisi dari bagian B, ya bagian B dari si misil di sini ini itu di mana ketika si bagian A itu ditemukan pada jarak horizontal 35 km dari titik meluncuran. Nah, kita itu dipermudah bahwa kita bisa menganggap si misil ini itu seperti partikel titik, karena ya sekali lagi ini ya kecepatan 700 meter per sekon, dan ya kalau kalian otak-atik itu ya ini nanti kayak ya vektor pusat massa, titik pusat massa misil dari si ini sebenarnya enggak terlalu signifikan terhadap nanti si puncak dari parabolik di trajektori pusat massanya si sistem misil ini. Jadi bisa diasumsikan bahwa si misil ini adalah partikel titik. Nah, baik itu. Jadi kalau kalian gambarkan 1B ini adalah, nah di sini
aku luncurin dengan sudut 37 derajat sekalian theta ya. Nah, ini si missile ini dengan kecepatan awalnya itu adalah 700 meter per second. Kan awalnya kita nggak tahu saat apa itu meledaknya di mana, tapi apa ya, setelah si meledak terus ya jatuh ke tanah, itu kita menemukan bahwa si bagian A ini itu terletak di 35 km dari pusat peluncuran di sini, titik awal. Sini, dan kita nggak tahu nih bagian B-nya itu ada di mana. Jadi apa ya? Sebenarnya ini bagian yang cukup gampang. Sebenarnya cukup gampang. Jadi apa ya? Sebenarnya kan ya apa ya? Kalau dia nggak ada asumsikan dia nggak ada gaya non konservatif sama energi yang hilang karena terbuang karena panas karena ledakan tersebut, kita bisa mengasumsikan bahwa si apa ya, si sistem ini bergeraknya itu kalau dia titik pusat masanya nih, titik pusat masanya kalau kita track nih itu meskipun ya nanti akan terpecah menjadi beberapa bagian, dia itu titik pusat massa dari sistem partikel tersebut itu tetap membentuk trajektori yang sama, ya trajektori yang trayek lintasan yang sama dengan kalau kita meninjau seluruh dunia itu dalam satu titik pusat massa tersebut. Jadi apa ya, kalau diistilahkan bahwa ya kalau kita nggak menemui bahwa si energinya itu nggak hilang karena ada panas atau yang lainnya, itu bisa jadi bahwa si partikel di sini itu sistem partikel di sini apapun nanti terpecahnya, dia itu kalau kita tinjau, kita track si pusat massanya di si pusat massa bendanya di sini itu seolah-olah kayak satu apa ya, ya track pusat massa di sini, di pusat massanya di sini, dia itu akan membentuk suatu kayak si missile itu tersebut itu nggak berpecah. Jadi kayak ya kalau dia nggak berpecah dia nanti ke sini. Kalau dia berpecah kan tentu ada yang ke sini, ada yang ke sini. Tapi secara sumatif itu titik pusat massanya kayak ya kita melempar ya gerak parabola biasa kalau di kasus ini. Jadi sehingga kita menentukan si titik pusat massa di sistem missile ini itu bagaimana, di manakah titik pusat massa dari sistem missile tersebut jikalau bagian A dan B itu udah jatuh ke tanah lagi gitu. Dengan ini si A-nya ini ditemukan di posisi 35 km dari si titik awal peluncuran ini. Nah, dengan menganggap si titik awal ini di sini itu adalah dengan menganggap si titik awal peluncurannya adalah pusat koordinat, kita bisa mencari, ya kita pakai rumus biasa lah kalau kita meninjau si pusat-pusat yang di kasus ini. Jadi kita akan menentukan
misal di sini awal itu kan pas peluncuran itu adalah 0,0. Nah, karena apa? Ya karena ya di sini kan kita dipermudah bahwa kita bisa menganggap si misil tersebut itu adalah suatu partikel titik. Jadi ya untuk mempermudah ya bisa kita asumsikan ya, bahwa posisi dari si pusat massa misil itu ya 0,0 ya partikel titik sih. Kalau kalian tetap pakai kamu tidak mengabaikan tidak mengabaikan dimensinya, ya jatuhnya agak berbeda, tapi ya signifikansinya nggak terlalu terasa sih. Jadi ya udahlah ya. Terus posisi pesawat ya, jadi kan kita set posisi pusat massa misil di akhir ini adalah X, kita anggap aja X, 0. Kenapa 0? Ya dia kan pas jatuh di tanah kan, jadi ya 0 kan misalnya. Ya ini ya harus aku perjelas, ini X dan ini Y. Oke. Udah, jadi seperti menyelesaikan persamaan ya gerak parabolik biasa, kita bisa ini V0-nya ini adalah 700 meter per second. Ini theta sama dengan 37 derajat. Jadi kan nanti kan dia ada VOY sama VOX. Nah, ya sebenarnya dan nanti ini kan ini 0,0 dari ini sampai ini dari X, ya kan, dari titik pusat massa. Ini kita men-track si pusat massanya di sini. Jadi jadi kan nah kayak gitu. Jadi ya kalian bisa langsung pakai ya, ini persamaan yang biasa aja. Jadi kita menentukan si X-nya ini adalah jadi kan di graf horizontalnya dia itu cuma ada GLB doang kan. Jadi ya ini V0X sama dengan T sama dengan ya ini V0 cos theta dikalikan dengan T. Nah, terus untuk T-nya sendiri itu kan kalau kita lihat adalah dia itu saat si V0Y-nya itu komponen itu dia dari atas, dari bawah kan full nih, dia nanti ke atas, nanti komponennya pas dia puncak komponen vertikalnya itu dia 0, terus kembali lagi. Jadi kan apa ya, berarti kan T-nya sendiri adalah 2 kali waktu paruh dari si parabola ini, dari bawah ke puncak terus kembali lagi ke bawah. Nah itu dari atas di bawah ke puncak itu berarti kan paruh dari si ini. Nah berarti kan T paruh ini adalah dengan
kita tahu bahwa V0Y dikurangi dengan GT paruh ya itu adalah 0. Sedangkan T1/2 setengahnya itu adalah T paruhnya, waktu paruhnya itu adalah V0Y per G, sehingga T itu adalah 2V0Y per G, atau saya V0Y kan itu kan V0 sin theta, jadi ya ini kan V0 2 kali V0 sinus theta per G gitu ya. Kalian bisa otak-atik sendiri. Jadi kita dapetin si X nya itu adalah 2V0 kuadrat sin theta cos theta per G ya. Kita masukin lah substitusi ke X. So, ini bersamaan sama berapa ya? Bersamaan 3. Ini persamaan 4. Nah, bersamaan 5. Nah, itu kalian bisa cari nilainya ini, si X-nya ini, atau kalian ya hal dulu. Karena faktor uniknya lagi bahwa si pusat massa di sini itu kan ini X kan ini kan posisi horizontal dari si pusat massa hasil di akhirnya, di akhir si ini pas dia kita temukan di si bagian A itu di 35 km dan bagian B kita nggak tahu, masih belum tahu lah. Nah, jadi kan di sini kan dia kan X-nya di sini adalah pusat massa si sistem ini. Jadi ya kita kan tahu kan bahwa si X ini berarti kan itu adalah pusat massa. Jadi ini MA XA di si pusat massa sistem ini ditambah MB XB. Biar nggak bingung, aku kasih tanda aksen deh di sini. Biar kalian nggak confuse sama yang ada di sini. Sini ini ada XA, XB juga kan. Jadi aku kasih aksen ini di sini adalah biar kalian bisa bedalain lagi. Ini diperin dengan MA plus MB ya kan. Kalian bisa pakai MA plus MB X dikalinya MA X A aksen ditambah MP XB aksen, sehingga ini kalian bisa MA plus MB X dikurangi dengan MA X A aksen sama dengan MB XB aksen, sehingga kita bisa mencari si posisi horizontal. Karena kita nggak, ya kita tahu lah si MYB nya itu adalah 0, karena ya kita tahu kan dia pas udah jatuh. Nah, ya kan kita XB nya berarti adalah 1/MB dikalikan dengan MA plus MB X dikurangi dengan MA XA aksen. Kalian bisa substitusi nilai X yang ada di sini
Ya kalian bisa substitusi nilai, substitusi Nah, kalian bisa dapetin di sini ini adalah dalam kilometer. Kayak gitu. Jadi kita tahu nanti si pusat si benda B ini ada di mana. Gitu. Terus bagian C itu berkaitan dengan yang ada di sini. Itu berarti kan jika si benda B-nya ini meledak pada saat ketinggian maksimum, dan saat setelah meledak itu bagian A itu ada dan bagian kita bisa tahu nih si bagian B-nya itu ada di mana. Nah, ini caranya sama kayak pendekatannya, ada dua cara, sama yang kayak ada yang di sini, tapi kita sekarang itu meninjau si si pusat masa sih, si kecepatan pusat massa. Jadi ya sedikit berbeda dengan ini, tapi ya sama sebenarnya, ya sama dengan pendekatan sama di A, tapi si di B C-nya. Ini kita menentukan kecepatan bagian B-nya. Nah, kita tahu kan yang di bagian C-nya ini adalah C-nya ini kan kalau dia saat maksimum kan dia cuma ada bagian X-nya doang kan. Jadi ya kita gambarkan lagi biar paham. Ini berarti kan di sini kan V-nya ini kita terus pecah nih. Jadi pecahnya itu kita lihat dulu biar kita nggak salah visualisasi. Jadi kan ini ini ada V-nya ini. Nah, ini ada di sini ini VA dan ini mesti kan VB-nya ini sini. Nah, dari kan kita bisa mengasumsikan bahwa si V-nya ini kan awalnya ini V. Awalnya ini adalah V. Awalnya ini kecepatannya adalah V. Adalah V pada saat di puncak sebelum meledak. Jadi si V-nya ini adalah kecepatan si misil tersebut sebelum si misilnya, si V-nya ini adalah si kecepatan misil tersebut saat dia di puncak sebelum si ini terpisah gitu. Kalau agak ngeri juga sih. Nah, jadi ya kita bisa apa ya? Jadi kan kita bisa ya ini gampang sih. Jadi V-nya ini kan cuma punya komponen X-nya doang nih. Vektor di suku di komponen C-nya itu kan cuma nggak ada nih. Nah, terus pas maksimum pas ya, terus tiba-tiba dalam waktu singkat dia terpecah jadi dua bagian A dan B ada di sini. Itu dan VA-nya itu arahnya ke sini dengan kecepatan yang tadi di soal, dan VB-nya kita akan cari. Nah, itu sangat gampang karena yang pertama itu ya pas dia sebelum terpecah itu kan ya kan kita kan tetap ada asumsi yang ada di sub soal B ya. Jadi kita mengasumsikan itu adalah benda titik. Jadi ya si pusat massanya ini adalah ya kecepatan V-nya itu adalah kecepatan pusat massa. Terus
Terus pas dia kepecah, dia harusnya kan memang sama nih, sama nih. Jadi kalian bisa pakai momentum, kalian bisa pakai pendekatan pusat massa. Jadi ya sama aja sih. Kalau kalian pakai pendekatan momentum, pakai cara satu, pendekatan momentum. Itu kan momentum sebelum tuh harus sama dengan momentum sesudah. Sama dengan ini kan M V itu sama dengan MAVA ditambah MBVB. Dengan M di sini adalah total massa dari sistem missile tersebut, MA plus MB. Jadi bisa kita convert bahwa si MB-nya di sini adalah MA plus MB V ditambah dengan MAVA per MB. Dan di sini kan kalian bisa operasi ini si vektor di sini. Jadi gimana kita mengoperasikan vektornya di sini, kita mungkin bisa pecah. Jadi di sini adalah ada V BY itu sama dengan ini 0 kan, dia 0 sama dengan MA. Dan ini minus ya. Ini minusnya anak-anak. Minus ini min VA VAY, MA VAY, MB. Terus VBX-nya itu adalah MA plus MB. VX-nya itu adalah apa ya? Yang tadi di situ adalah V0 cos theta. Kurangi MA VA per MB. Nah, jadi ya nanti kalian bisa nanti gabungin itu adalah VB nya, nanti itu adalah VBX I ditambah VBY meter per second. Terus untuk pendekatan kedua itu bisa pakai ya pendekatan kedua itu bisa pakai pusat massa, kecepatan pusat massa. Yang mana kecepatan pusat massa yang ada di situ itu harusnya kekal karena kita mengasumsikan nggak ada energi lain yang kebuang atau ketambah karena si ledakan tersebut. Jadi kecepatan pusat massa ledakan itu harus kekal. Dengan V itu adalah kecepatan pusat massa sebelum ledakan. Ini kan V ini adalah sama dengan MAVA tambah MB VB per MA plus MB.
Jadi ya ini kalian bisa operasiin lagi, itu kalian bisa dapat form yang sama yang ada yang kayak di sini. Ya cuma perbedaan pendekatan, tapi nanti hasilnya yang juga persamaannya itu sama gitu. Ya jadi kayak gitu untuk soal nomor 1 ujian 2 mekanika tahun akademik 2024-2025. Sekian dan terima kasih.